Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang dedicated hosting server. Perkenalkan, nama saya Andika Ilhaminaya. Perkenalkan, nama saya Rimba Pancawang Sadibrata. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat Maulana. Di sini pertama-tama akan saya jelaskan pengertian dari dedicated hosting server. Nah, kita bahas dari kata per kata ya. Di sini ada kata yang namanya dedicated, atau ini tuh adalah kosakata dari bahasa Inggris yang artinya independen atau sendiri gitu. Kemudian ada hosting, atau di sini bahasa Inggrisnya host, yang berarti tuan rumah atau pemiliknya. Kemudian di sini ada yang namanya server, atau sistem komputer yang menyediakan sumber daya, atau kita bisa sebut sebagai tempat penyimpanan. Nah, dalam artian keseluruhan, dedicated hosting server adalah sebuah hosting server yang dimiliki oleh satu orang. Jadi dalam satu server itu yang punya hanya satu orang. Nah, jadi ibaratnya kayak kalian punya apartemen. Nah, satu apartemen itu adalah milik kalian sendiri. Jadi kalian bisa bebas mau gunakan setiap ruangan untuk apa atau untuk website apa gitu. Kalau dalam dedicated hosting, jadi kalian bisa bebas untuk mengelola apartemen tersebut atau server tersebut. Nah, jadi kurang lebih dedicated hosting server itu adalah sebuah hosting server yang hanya dimiliki oleh satu orang, dan satu orang tersebut memiliki akses yang full atau bebas terhadap server tersebut gitu. Manfaatnya memberikan kontrol penuh terhadap server. Fungsi dedicated hosting adalah memberikan kontrol penuh terhadap server jika dibandingkan dengan share hosting. Dedicated server adalah hak pribadi milik penggunanya. Alamat IP website menjadi unik. Jika bicara tentang shared hosting yang alamat IP terbagi-bagi menjadi beberapa website, bisa berakibat buruk apabila salah satu website pada server tersebut menyalahgunakannya. Ketiga, website lebih aman. Dedicated hosting adalah pilihan bagi perusahaan dengan alasan utama yaitu keamanan yang ditawarkan, apalagi jika website tersebut memang berisi data-data penting. Yang keempat, mencegah terjadinya downtime pada website. Mungkin bagi sebagian orang masih belum tahu apa itu downtime. Downtime adalah istilah yang digunakan dalam server atau website yang tidak bisa diakses dalam kurun waktu tertentu. 5. Mengoptimalkan pencarian website. Salah satu penilaian dari Google untuk peningkatan pada mesin pencarian adalah kecepatan website saat diakses. Dengan begitu, jika pengaturan yang dibuat sudah optimal, maka durasi yang dibutuhkan untuk pencarian juga lebih cepat. Cara kerja di dedicated hosting yang pertama yaitu saat penggunaan mengakses sebuah website melalui browser melalui protokol HTTP, maka permintaan akses tersebut akan langsung dikirimkan ke server hosting. Kedua, melalui media internet tersebut, kemudian server akan mengirimkan informasi file yang diminta. Ketiga, selanjutnya oleh browser informasi tersebut akan diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dilihat oleh pengguna seperti gambar atau teks. Keempat, server merespon dengan mengirim file yang dibutuhkan browser. Kelima, setelah berhasil maka pengguna dapat langsung melihat tampilan website tersebut. Software yang digunakan oleh dedicated hosting ada dua, yaitu Webmin dan Debian. Webmin adalah perangkat lunak open source yang memungkinkan Anda untuk mengelola server hosting melalui antar muka web. Webmin menyediakan banyak fitur termasuk manajemen file, manajemen pengguna, manajemen paket, dan banyak lagi. Debian adalah sistem operasi gratis berbasis karya Linux yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya lewat puluhan ribu software di dalamnya. Sebagai catatan, sistem operasi adalah pusat untuk menjalankan seluruh program pada komputer ataupun server, sedangkan kernel merupakan inti dari sistem operasi gunanya untuk mengelola semua aplikasi pada perangkat keras komputer, mulai dari manajemen memori, proses, hingga penyimpanannya. Faktor pendukung dari dedicated hosting. Yang pertama, spesifikasi server. Spesifikasi server dari dedicated server harus merupakan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan juga teknologi yang digunakan merupakan yang terbaru. Yang kedua, keamanan. Tentu saja Anda harus memastikan layanan dedicated server yang dipilih memiliki sistem keamanan yang baik agar dapat terhindar dari kerugian yang tidak diperlukan.
Yang ketiga, teknisi berpengalaman. Perusahaan penyediaan layanan dedicated server akan menawarkan perawatan oleh teknisi mereka. Pastikan teknisi yang melakukan perawatan tersebut memiliki pengalaman agar server dapat bekerja dengan optimal. Yang terakhir, layar customer. Pastikan layanan dedicated server yang Anda pilih memiliki layanan customer yang aktif setiap saat agar ketika ada masalah Anda bisa langsung menghubungi mereka. Yang terakhir, ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari dedicated hosting server yang pertama yaitu performa yang maksimal. Kemudian ada kontrol akses penuh, jadi kalian bisa mengontrol dedicated hosting semau kalian, sepuas kalian gitu. Kemudian yang terakhir ada keamanan. Keamanan dari dedicated hosting server akan lebih terjaga karena dalam satu server hanya milik kalian sendiri. Jadi kurang lebih dedicated hosting itu analoginya seperti apartemen. Kalian bisa gunakan setiap ruangan yang ada di apartemen tersebut sepuas kalian, seingin kalian. Karena kalian memiliki kontrol penuh terhadap apartemen tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada kekurangan. Kekurangan dari dedicated hosting server yaitu yang pertama adalah harganya yang sangat mahal. Kenapa? Seperti analogi tadi di awal, dedicated hosting server itu adalah sebuah apartemen. Jadi satu apartemen penuh itu milik kalian. Tentunya harganya akan lebih murah dibandingkan kalian menyewa satu room atau satu ruangan dari apartemen tersebut, ya kan? Jadi ketika kalian memiliki apartemen tersebut, maka harganya akan lebih mahal. Yang kedua adalah membutuhkan skill yang advance. Ketika kalian memiliki dedicated hosting server, maka kalian juga harus memiliki skill yang mumpuni untuk mengelola dedicated hosting server. Untuk mengelola server tersebut. Seperti apartemen yang sudah saya sebutkan beberapa kali tadi. Jadi kalian memiliki tempat yang besar, maka kalian juga harus memiliki skill yang mumpuni untuk merawat tempat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya adalah dedicated hosting server adalah sebuah server yang hanya dimiliki oleh satu orang, sehingga orang tersebut memiliki akses penuh terhadap hosting server tersebut. Nah, jadi untuk sarannya adalah jika kalian ingin memiliki dedicated hosting server, kalian harus tahu dulu apa yang akan kalian lakukan terhadap dedicated hosting tersebut. Karena harga dari dedicated hosting server tersebut tidaklah murah. Jadi kalian harus tahu dulu mau digunakan untuk apa. Kemudian kalian harus memiliki skillnya terlebih dahulu. Dan juga kalian harus bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan si server tersebut agar tidak tersia-siakan gitu. Sekian penjelasan seputar dedicated hosting server dari kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.